Ada 3 masalah hidup yang obatnya 3. Pertama, ibu dan bapak, benteng seluruh harta benda namanya zakat. Yang kedua, obat seluruh penyakit namanya adalah sedekah. Yang ketiga, menghadapi malapetaka, senjata terhebatnya adalah doa. Ini rumus hidup ibu dan bapak. Mengapa ada orang berangkat pagi, pulang malam, tunggang langgang, pers keringat, banting tulang, tapi yang dia cari tak nampak? Karena hartanya tak terkumpul. Mengapa harta tak terkumpul? Karena bentengnya tak ada, rumahnya harta itu tidak ada. Apa rumahnya harta itu? Zakat. Mengapa sudah dapat duitnya, tapi tak juga kemudian selesai hidupnya? Makanya banyak orang berkata, kami ini Pak Ustadz, bunyi saja gaji yang besar, tapi entah kemana-mana pergi duit, ada saja yang menghabiskannya. Mengapa banyak masuknya, tapi tak jelas kemana perginya? 20 masuk, 50 keluarnya, 50 masuk, 150 keluarnya. Mengapa semakin mudah duit masuk, semakin cepat habisnya? Semakin banyak duit terkumpul, semakin tak tahu kemana perginya. Karena duit itu nggak ada rumahnya. Duit itu nggak ada rumahnya, bentengnya nggak ada. Nah, benteng harta itu zakat. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu boleh dikatakan tidak ada yang berzakat 2,5%. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu bingung, kok makin dizakatkan hartanya, kok semakin meningkat harta bendanya. Abdurrahman bin Auf itu Pak, Bu, 5 hal yang beliau lakukan karena beliau takut dengan hartanya. Pertama, beliau awali program berzakat 97,5% dan hanya memakan 2,5% hartanya. Terbalik dibandingkan kita, 2,5% makan, 2,5% zakat, 97,5% dimakan. Apa yang terjadi? Setelah beliau zakat 97,5%, makin kaya itu Abdurrahman bin Auf. Beliau lakukan gerakan yang kedua. Apa itu? Menjadi donatur perang Tabuk. Berapa duit? Saat itu 40 miliar rupiah. Perang Tabuk itu dibiayai oleh negara, tetapi beliau membebaskan tugas negara. Jadi bukan mencari uang dalam negara, bukan merampok uang negara, bukan mencari senang dalam hidup bernegara, bukan menyusahkan negara, tapi justru menolong negara. Beliau sumbang 40 miliar untuk perang Tabuk. Tapi justru makin bingung, kenapa? Duitnya nambah, kekayaannya meningkat. Kita, ibu dan bapak, mohon maaf, banyak bertemu orang rusak jalan di depan rumah dia, yang disumpah-sumpahinnya PU. Rusak jalan di depan rumah dia, yang disumpah-sumpahinnya wali kota, gubernur Riau, dan sebagainya. Ibu dan bapak rahimakumullah, mau dia membeli agak 1 sak semen, ditambahnya dengan pasir dan kerikil, mau dia nimbun itu, tengok betul orangnya, walaupun tiap malam dia tahajud sekalipun. Itu bukan perangai orang Islam. Perangai orang Islam ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tak bisa kita menolong negara ini macam Abdurrahman bin Auf. Tak bisakah kita meletakkan pasir dan semen itu depan rumah sendiri? Jalan-jalan yang rusak itu, menunggu PU kah, menunggu wali kota kah? Memangnya kalau kita bercuap-cuap selesai masalah ini? Tak selesai juga. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, setelah beliau donatur perang Tabuk, makin kaya. Beliau lakukan gerakan yang ketiga. Apa itu ibu dan bapak rahimakumullah? Beliau kebetulan wafat Nabi SAW, beliau menafkahi keluarga Nabi. Saya minta maaf kepada seluruh pengurus masjid yang ada di dalam masjid ini, termasuk yang mendengarkan ceramah secara online. Di Pekanbaru ini, catatan Desember 2021, jumlah masjid mushola 1.400. Kalau terjadi pergerakan, tentu terjadi pergerakan, Desember 2022 bisa kita perkirakan di angka 1.500. Nah, kebetulan lebih kurang hampir 700 masjid mushola ini di bawah koordinasi IKMI wilayah Kota Pekanbaru. Saya, ibu dan bapak, sebagai ketua umum IKMI wilayah Kota Pekanbaru, belum pernah saya mendengar, entahlah kalau silap saya, berapa banyak ustadz-ustadz IKMI itu yang berpulang ke rahmatullah, pernah ada satu pengurus masjid
Pernahkah ada seluruh pengurus masjid dalam satu masjid membuat kesepakatan membantu, mohon maaf, janda dan anak yatimnya ustadz yang wafat itu agak 100.000 sebulan dalam setahun? Pernah dengar? Saya nggak pernah dengar. Kalau Bang Mahfuz dengar, kasih tahu saya Bang Mahfuz. Sebanyak ini masjid-masjid megah. Mohon maaf, mau 20 tahun ustadz itu ceramah di situ, mau 25 tahun ustadz itu ceramah di situ. Mohon maaf, bahkan ustadz itu mati kecelakaan dalam ketika nak berdakwah ke masjid itu. Mau pengurus masjidnya yang membantu 100.000, bukan duit dia. Terpikir oleh dia menolong janda ustadz itu, anak yatim ustadz itu 100.000 setiap bulan, hanya setahun saja 1.500 masjid, tak satu pun pernah kita mendengarkannya. Tapi coba akhlaknya Abdurrahman bin Auf, wafat Nabi, gurunya manusia ini kan Nabi, gurunya para Rasul kan Nabi, gurunya para Nabi kan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Wafat Nabi, keluarga Nabi dinafkahi oleh Abdurrahman bin Auf. Miskin dia, makin kaya, makin tak terbendung. Lalu yang keempat, ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan, ibu dan bapak rahimakumullah, membeli pasar, membeli tanah pasar. Saya kebetulan kalau berangkat ke Tanah Suci, saya selalu singgah ke tempat ini, karena ini menjadi tempat yang menurut saya perlu disampaikan kepada jamaah, karena kisahnya menginspirasi. Nama tempat itu Pasar Qadim, ibu dan bapak. Jadi Pasar Qadim itu juga ada di Madinah. Jangan pernah disimpulkan Pasar Qadim hanya ada di Jalan Teratai, Sukajadi, Pekanbaru, tidak. Juga ada Pasar Qadim di kota Madinah. Nah, Pasar Qadim itu awal yang membeli Nabi. Awal yang membeli Nabi. Tapi kemudian dilanjutkan pembeliannya oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dibeli, hebatnya ibu dan bapak rahimakumullah, karena ini kan tanah-tanah orang Yahudi. Mereka menjual tanah ini 10 kali lipat paling tidak daripada harga normal. Dibeli semua itu tanah-tanah itu oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dibeli, lalu Abdurrahman bin Auf mempersilahkan siapapun orang Islam yang mau berdagang di situ gratis, segratis-gratisnya. Saya minta maaf ini kepada jamaah. Orang yang ahli ibadah salat berjamaah, kalau punya ruko, coba tawar rukonya. Jangankan gratis pak, tawar saja. Orang lain 50 juta, minta ke dia 40 juta, dapat tidak kira-kira? Tengok betul manusianya dulu. Saya di Azhar, saya punya ruko, saya sudah mengawalinya, walaupun tak semudah yang kita bayangkan, ibu dan bapak rahimakumullah. Ketika orang datang nyewa, saya sampaikan, coba engkau tanya dulu, kanan kiri ruko itu orang sewa berapa? Setelah dapat berapa orang menyewakan, harga kita mesti lebih murah dibandingkan orang. Mengapa demikian? Kita ini tak bisa ngasih orang duit langsung, paling tidak memotong harga. Itulah cara seorang muslim menjaga muslim yang lain. Karena kita tidak akan mampu sehebat akhlaknya Abdurrahman bin Auf sampai menggratiskan. Karena kan ruko itu kan membangunnya mahal pula. Tapi ini kadang-kadang ada orang yang ahli ibadah. Kalau tidak kan 50, ya sudahlah, tidak usah. Banyak orang lain kamu nyewa. Di mana letak solatmu? Di mana letak puasamu? Di mana letak hajimu? Itu enggak mulut orang beriman. Solatnya selesai, nilainya enggak ada. Puasanya selesai, barokahnya tak ada. Zakatnya dibayar, tapi nilainya tak ada. Paling tidak, ibu dan bapak rahimakumullah, apakah sama datangnya? Si Anu kemarin datang mau sewa 55. Masa kamu minta kurang pula 50? 55 nih, dibalik 55 nih sawit. Yang minta 50 nih, di baru mulai nak buka usaha. Tidakkah kita bisa mengurangnya 5 juta agar nama kita ini tercatat di hadapan Allah pernah menolong orang memulai membuka usaha? Itu mesti dipikirkan oleh semua pemilik usaha itu. Nah, contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf tadi. Beliau malah membeli tanahnya lalu menggratiskan orang yang menempatinya. Kita tak mampu macam itu, angkat tangan kita. Tapi mengurangi mestinya mampu. Ibu dan bapak,
Yang kelima, gerakan Abdurrahman bin Auf itu adalah beliau membeli hasil panen kurma gagal. Ini makin tidak masuk akal nih Pak. Jadi orang-orang Islam yang punya kurma gagal panen, kurmanya mengeras atau kurmanya membusuk, dibeli semua oleh Abdurrahman bin Auf. Apa tujuan membelinya? Agar orang Islam tidak merugi. Apakah bisa dia jual? Kalau sawit Pak membusuk pun masih bisa dijual. Jangankan sawit membusuk, baru berbuah pasir saja bisa dijual. Kalau kurma nggak bisa Pak. Kurma muda itu, ibu dan bapak, kalau sudah layu buahnya, yang nak makan siapa? Nggak bisa makan. Kurma muda itu yang dimakan waktu muda. Paling-paling kalau lunyai-lunyai selayang masih bisa dimakan. Tapi kalau sudah mulai lunak dia, apa yang nak dimakan? Ini yang sudah membusuk, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dibeli, ibu dan bapak rahimakumullah, dibayar utuh macam dia sempurna. Setelah dibayar ibu dan bapak rahimakumullah, muncul pertanyaan, tujuannya apa? Agar tidak ada kaum muslimin yang merugi. Lalu kenapa tak dikasih saja? Kenapa tak dikasih saja? Jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf bersikap, kalau seandainya dikasih, tangan saudara seimannya lebih rendah ketimbang dirinya, karena tangan saudaranya berada di bawah, sedangkan tangan dia berada di atas. Supaya tangan saudaranya betul-betul sama-sama mulia, yang satu membeli, yang satu adalah menjual. Masya Allah, sudahlah memberi, masih memikirkan marwah diri orang. Sudah membeli, memberi, inginnya membeli agar marwah saudara seimannya terjaga. Kita kadang-kadang Pak, kalau sudah menolong orang, lalu orang itu berhasil, tak pandai mengucapkan terima kasih, kita berkata, alah dulu kalau ndak ambon menolong tak macam mana, oh, itu nasibnya. Pada berapa yang kita tolong? 5 juta, 10 juta, 20 juta, berapa memangnya kita tolong? Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, ini nilai. Nilai itu yang paling mahal dalam diri kita itu, ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, tapi ketika dilakukan kelima-limanya, bukan malah makin susah, tapi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Allah tambah itu nikmat, makin tak terbendung itu kekayaan. Maka zakat itu menumbuhkan harta. Makanya kalau kita buka kamus bahasa Arab, ma huwa zakah, apa itu zakat? Maka zakat itu artinya adalah 5 diartikan: bertambah, bertumbuh, berkembang, bersih, berkah. Jadi kalau orang yang berzakat pasti bertambah hartanya, pasti bertumbuh hartanya, pasti berkembang hartanya, pasti bersih hartanya, pasti berkah hartanya. Kalau ada orang mengaku sudah berzakat tapi hartanya tak nambah, tak numbuh, tak berkembang, tak bersih, tak berkah, pasti ada yang salah dalam zakatnya. Contohnya apa Ustaz? Gaji pokok dengan tukin sudah dizakatkan, tapi sawit tidak. Makanya tak pernah nambah dia. Karena tetap mengkonsumsi hartanya si fakir miskin. Nah, kemudian sedekah.